Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perancangan rangkaian counter up and down menggunakan rangkaian JK flip-flop. Kelompok 2 sendiri beranggotakan Otniel, Firda, Awita, Risman, dan Arfid. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan tentang counter up and down, di mana counter up and down adalah pengembangan dari synchronous counter atau counter sinkron yang menggabungkan dua fungsi baik itu dari counter up maupun counter down dalam satu rangkaian elektronika dengan menggunakan suatu kontrol yang dapat menentukan proses dan nilai counting yang dilakukan. Synchronous counter ini sendiri adalah salah satu cara kerja counter di mana perubahan nilai keluaran terjadi secara serentak karena pulsa clock yang dilakukan untuk pencacahan dimasukkan pada tiap-tiap masukan flip-flop. Counter up maupun counter down mempunyai fungsi yang berbeda. Counter up berfungsi untuk menghitung maju atau pencacah naik, dan counter down berfungsi untuk menghitung mundur atau pencacah turun. Selanjutnya adalah JK flip-flop. JK flip-flop ini adalah salah satu jenis flip-flop yang memiliki dua inputan, yakni J dan K, yang merupakan pengembangan dari SR flip-flop dengan penambahan rangkaian input clock yang mencegah kondisi output ilegal, atau dengan penambahan gerbang N pada masukan SR flip-flop. Jika flip-flop ini sering diaplikasikan sebagai komponen dasar atau basis suatu counter, baik itu up counter maupun down counter. Selanjutnya adalah state machine. State machine adalah suatu rancangan logika di mana hal ini digunakan untuk mendefinisikan sifat sistem yang bersifat sederhana dengan menggunakan kombinasi latch dan gerbang logika untuk sistem yang punya memori. Nah, state machine ini biasanya dirancang dengan menggunakan prinsip counter up atau down maupun flip-flop, di mana pada perancangan kali ini kita menggunakan prinsip dari JK flip-flop. Lalu pada perancangan counter ini kita akan melakukan susunan bit untuk 1-7 dan pengulangan dari 6 sampai keadaan awal berdasarkan 6 buah keadaan seperti yang tertera pada layar. Yang pertama adalah tabel kebenaran. Pada layar terlihat bahwa tabel kebenaran terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu present state dan yang kedua next state. Present state dan next state ini adalah output dari JK flip-flop dan bagian ketiga adalah input JK flip-flop. Tabel kebenaran ini menggunakan 4 input maupun 4 output yang dilambangkan oleh 4 variabel yakni M, C, B, dan A. Nilai dari tabel kebenaran ini berdasarkan percobaan pada simulasi rangkaian yang dilakukan pada multisim, serta berdasarkan aturan tabel kebenaran JK flip-flop. Input JK flip-flop itu terdapat 2 kaki, yakni kaki J dan kaki K, sehingga setiap inputan JK flip-flop itu mempunyai 2 pasang bagian, yaitu bagian JM, KM, JC, KC, JB, KB, maupun JA, KA. Selanjutnya, tabel kebenaran dibuat berdasarkan aturan tabel kebenaran JK flip-flop. Pada tabel kebenaran ini terlihat bahwa terdapat 2 bagian tabel, yakni key output dan input. Seperti tabel kebenaran sebelumnya, key output ini terdiri atas 2 bagian, yaitu present state dan next state. Present state ini menunjukkan keadaan awal dari JK flip-flop, sedangkan next state itu adalah keadaan selanjutnya dari JK flip-flop. Sedangkan pada inputan, karena jika flip-flop mempunyai 2 kaki, maka ada kaki JN dan kaki KN. Ketika key output bernilai 00, maka inputnya adalah 0x. Ketika 01, inputannya 1x. Ketika 10, inputannya x1. Dan ketika 11, inputannya x0. Selanjutnya, dari tabel kebenaran akan didapatkan beberapa keymaps untuk nilai inputan dari JK flip-flop tadi. Yang pertama itu ada JM. Pada JM didapatkan bahwa nilai keymapsnya adalah ABC karena berdasarkan tabel kebenaran sebelumnya nilai 1 terdapat pada kolom BA dan pada baris C. Selanjutnya untuk KM juga begitu, juga didapatkan nilai seperti yang sudah tertera pada layar. Untuk JC juga, KC juga. Cara pembacaannya itu dengan melihat angka 1. Angka 1 ini akan digunakan sebagai pembulatan pada keymaps, di mana pada pembulatan ini nilai yang boleh terdapat di dalam pembulatan itu adalah 1 dan X, dan jumlah nilai yang ada di dalamnya
tidak boleh ganjil, harus genap, sehingga pembulatan yang harus dilakukan hanya boleh menginput 2 nilai atau 4 nilai. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan K-maps. Nah, di sini untuk melanjutkan sebelumnya, saya akan menjelaskan pada bagian JB, KB, JA, dan KA. K-maps dapat dilihat pada slide berikut. Nah, berdasarkan K-maps tersebut dapat diperoleh persamaan logika, yaitu untuk JB sendiri didapat JB sama dengan AC0 plus AM0 plus A0 M, sedangkan KB didapat CM plus AC0 M0 plus A0 M. Sedangkan JA dan KA sama-sama bernilai 1 dan tidak memiliki persamaan logika. Untuk slide selanjutnya. Rangkaian tanpa 7 segmen, di mana di sini adalah tampilan dari rangkaian yang telah dihasilkan dari berdasarkan tabel kebenaran, K-maps, persamaan logika, dan dibuat melalui aplikasi multisim. Saya akan menjabarkan secara umum saja. Nah, pada gambar tersebut dibentuk dengan dirangkai dengan 4 buah JKFF, di mana paling kanan adalah bagian M, selanjutnya bagian C, selanjutnya bagian B, selanjutnya bagian A. Lalu di sini dirangkai berdasarkan dengan persamaan logika yang telah didapat tadi. Dan untuk outputnya dapat dilihat ada LED atau probe berupa lampu hijau, lampu berwarna hijau, yaitu A, B, dan C. Untuk penjelasan detailnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada simulasi. Slide selanjutnya yaitu 7 segmen. 7 segmen ini merupakan suatu perangkat di mana perangkat ini menampilkan suatu angka desimal. Yang sebelumnya pada rangkaian tersebut hanya ditampilkan melalui LED dengan berupa angka biner. Nah, jika kita menggunakan 7 segmen maka angka yang tercetak akan berupa angka desimal. Nah, agar rangkaian 7 segmen tersebut atau 7 segmen tersebut dapat berjalan, maka dibutuhkan tabel kebenaran, K-maps, dan persamaan logika untuk membuat rangkaiannya. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran sebagai berikut. Tabel kebenaran tersebut inputnya berupa digit 1-7, inputnya CBA dari biner 1-7, lalu outputnya berdasarkan dengan gambar di sebelahnya. Karena 7 segmen memiliki 7 segmen, maka di masing-masing segmen dibuat A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini untuk mengisi tabel tersebut, maka seperti biasa, untuk digit 1, maka yang harus bernilai 1 adalah pada bagian B dan C, dan lainnya harus bernilai 0. Terus lanjut, misal untuk digit kedua, maka yang harus bagian bernilai 1 adalah A, B, G, E, dan D, dan lainnya bernilai 0. C dan F bernilai 0. Seperti halnya untuk membuat angka 7, maka yang harus bernilai 1 yaitu A, B, dan C, dan lainnya bernilai 0. Seperti itu, begitu selanjutnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat sendiri untuk slide berikutnya, yaitu K-maps 7 segmen. Nah, K-maps ini berdasarkan tabel kebenaran yang telah dibuat dapat 7 K-maps, yaitu bagian A, B, C, D, E, F, G masing-masing dibuat, dan hasil K-maps-nya bisa dilihat pada slide. Nah, di sini menghasilkan persamaan logika. Untuk A didapat A sama dengan B plus AC. Untuk B, A C0 plus B C0 plus AB plus A0 B0 C. Begitu seterusnya, dapat dilihat lebih jelas sendiri pada slide. Slide berikutnya yaitu rangkaian 7 segmen. Rangkaian 7 segmen ini didapat dari persamaan logika tadi,
yang dihubungkan dengan outputnya tadi kan CBA. Nah, output ini diambil dari lampu LED tadi atau probe lampu warna hijau tadi dan dirangkai sesuai dengan persamaan logika sehingga nanti layar 7 segment dapat membentuk sesuai dengan prinsip JKFF yang sebelumnya. Untuk slide berikutnya yaitu rangkaian full 7 segment. Nah, di sini rangkaian tersebut merupakan sudah gabungan dari dimana yang bagian bawah adalah rangkaian yang hanya JKFF saja dan untuk rangkaian di atasnya adalah rangkaian untuk menghubungkan pada 7 segment. Nah, di sini bisa dilihat rangkaian fullnya seperti itu. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multisim. Sebelumnya, multisim itu merupakan salah satu software yang digunakan untuk mensimulasikan rangkaian elektronika baik analog maupun digital. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat simulasi adalah membuat project baru. Caranya adalah pertama buka new, terus pilih yang blank lalu create. Nah, setelah itu di sini adalah menu-menu untuk memilih komponen. Cara untuk memasukkan komponennya kita tinggal pilih aja salah satu dari ini, mau yang mana. Contohnya misalnya yang ini. Nah, setelah itu komponen ini juga dapat diputar-putar atau rotate. Caranya dengan mencet Ctrl R. Ya, seperti ini. Untuk membuat rangkaian counter up and down secara otomatis diperlukan 4 buah JK flip-flop, di mana 3 buah JK flip-flop A, B, dan C bakalan memiliki keluaran seperti pada tabel kebenaran yang kita inginkan. Dan JK flip-flop M digunakan sebagai kontrol. Apabila JK flip-flop M outputnya 0, maka counter akan sebagai up atau pencacah naik, dan apabila outputnya adalah 1, maka counter bakalan sebagai down atau pencacah turun secara otomatis. Di sini kita menggunakan pembangkit pulsa digital clock, frekuensinya 5 Hz. Dan input untuk JKFFA adalah 1. Seperti pada Kmaps yang sudah kami buat. Dari Kmaps tersebut juga diperoleh gerbang logika pada bagian flip-flop B, yaitu seperti ini. Dan untuk bagian K-nya seperti ini. Dan bagian JK flip-flop yang J adalah seperti ini. Dan bagian JK flip-flop K adalah ini. Sementara untuk kontrolnya, bagian M, gerbang logikanya adalah ini. Untuk bagian J dan bagian K adalah ini. Kita akan lihat
bagaimana kerja dari counter ini. Kita play. Nah, apabila kita set masukannya 1, maka counter akan bekerja ke bagian jika flip-flop A, kemudian akan dilanjutkan ke bagian jika flip-flop B dan C, dan kemudian bakalan dikontrol oleh jika flip-flop M. Apakah dia akan sebagai pencaca naik atau pencaca turun. Di mana bilangan biner yang dimaksud adalah dari lampu ini. Jika lampu ini menyala, dia akan sebagai 1. Apabila dia mati, dia 0. Ini merupakan hasil akhir dari program yang kami bikin, di mana counter berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kembali ke 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini sudah ditampilkan pada 7 segmen, di mana rangkaian yang dibuat menyesuaikan dengan tabel kebenaran yang telah kami buat, lalu ditambahkan not, karena pada 7 segmen yang kami gunakan, LED akan menyala ketika logika yang dimasukkan pada kaki A, B, C, D, E, F, G ini adalah logika rendah. Maka dari itu digunakan not untuk menyesuaikan hal tersebut. Dan sumbernya itu terambil dari output ABC yang merupakan adalah bilangan biner dari hasil tabel kebenaran kami. Sedangkan M tadi tidak perlu dimasukkan karena M merupakan indikator. Ketika M bernilai 0, maka hitungannya akan naik, dan ketika M bernilai 1, hitungannya akan turun. Karena dari itu M tidak perlu dimasukkan menjadi bagian dari 7 segmen ini. Demikian hasil diskusi kami dan hasil pekerjaan dari proyek kali ini, dan hasil sudah sesuai dengan apa yang diminta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan berulang kembali.